Kisah Nabi Daniel alaihi salam. Dahulu, hiduplah seorang raja yang jahat bernama Raja Bukhtanasar. Ia memerintah kaum Bani Israel dengan sangat kejam. Dan suatu hari, tukang sihir kerajaan memberitahu sang raja bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir pada waktu dan tanggal tertentu. Raja pun menjadi sangat ketakutan. Ia lalu memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir pada hari itu dibunuh. Namun dengan izin Allah, ada satu bayi yang berhasil selamat. Bayi tersebut adalah Nabi Daniel alaihi salam. Orang tuanya menyembunyikannya di sebuah hutan yang gelap dan dipenuhi binatang buas. Saat Nabi Daniel yang masih bayi sendirian di hutan, 2 ekor singa datang menghampirinya. Tapi mereka tidak menyerangnya. Justru singa-singa itu menjilati dan mengelus tubuh Nabi Daniel dengan lembut. Seolah-olah sedang menjaganya dengan penuh kasih sayang. Subhanallah, Allah menjaga Nabi Daniel kecil dengan cara yang luar biasa. Tak lama kemudian, orang tuanya menemukan Nabi Daniel dan membawanya pulang dalam keadaan selamat. Dan ketika Nabi Daniel tumbuh dewasa, ia tidak pernah lupa akan pertolongan Allah di masa kecilnya. Maka, untuk mengenang peristiwa itu, ia membuat sebuah cincin bergambar bayi yang sedang dijilati oleh 2 ekor singa. Bertahun-tahun kemudian setelah Nabi Daniel wafat, jenazahnya ditemukan dalam keadaan masih utuh. Jangankan layu dan keriput, jenazah tersebut nampak seperti manusia segar bugar yang sedang tertidur. Hal ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, yaitu jasad mereka tidak akan hancur dan membusuk. Yang lebih menakjubkan, Nabi Daniel hidup berabad-abad sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir. Namun jenazah beliau baru dimakamkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Hal itu terjadi karena saat masih hidup, Nabi Daniel pernah berdoa agar setelah wafat, dirinya dikuburkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan atas kuasa Allah, doa itu pun terkabul. Lantas, bagaimana kisahnya? Jadi, sekitar tahun 16 sampai 17 Hijriah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari berhasil menaklukkan kota Tustar. Kota yang dahulu dikuasai oleh panglima perang Persia Hurmuzan. Kota ini sekarang berada di wilayah negara Iran. Ketika pasukan kaum muslimin memasuki sebuah bangunan penyimpanan harta kerajaan, mereka dikejutkan oleh penemuan luar biasa, yaitu sebuah jenazah laki-laki yang masih utuh. Padahal usia jasad itu diperkirakan sudah 300 tahun, bahkan bisa jadi lebih dari 1000 tahun. Tapi hanya Allah lah yang benar-benar tahu sudah berapa ratus atau bahkan ribuan tahun jenazah itu berada di sana. Di samping jenazah itu ditemukan sebuah cincin bergambar bayi dengan 2 ekor singa dan sebuah kitab tua dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh kaum Bani Israel zaman dahulu. Mereka yakin bahwa itu adalah jenazah Nabi Daniel alaihi salam. Kitab tersebut kemudian dikirim oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu diterjemahkan oleh Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in yang dulunya adalah ulama Yahudi.
Dan ternyata kitab itu berisi kabar-kabar menakjubkan tentang Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan perjalanan hidup manusia setelah kematian. Semuanya sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dahulu, penduduk Tustar memiliki kebiasaan yang keliru. Mereka menyimpan jenazah Nabi Daniel di sebuah tempat khusus karena percaya bahwa keberkahan akan datang jika jenazah beliau tetap ada di tengah mereka. Setiap kali musim kemarau datang dan hujan tak kunjung turun, mereka membawa jenazah Nabi Daniel ke tanah lapang, berharap hujan akan turun. Dan memang setelah itu hujan pun turun. Namun sebenarnya semua itu adalah ujian dari Allah. Karena hujan selalu turun setelah mereka membawa jenazah Nabi Daniel ke tanah lapang, perlahan mereka pun lupa bahwa hanya Allah lah yang dapat menurunkan hujan. Mereka lebih percaya kepada jenazah seorang nabi daripada berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Padahal sehebat apapun seorang nabi, tetap tidak bisa menandingi kehebatan Allah. Ketika mendengar hal ini, Umar bin Khattab merasa khawatir akan munculnya kesyirikan. Beliau segera memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari dan pasukannya untuk menguburkan Nabi Daniel dengan cara yang sangat rahasia. Mereka menggali 13 lubang pada siang hari. Kemudian di tengah malam yang gelap gulita, jenazah Nabi Daniel dimakamkan di salah satu lubang tersebut. Setelah itu, semua lubang diratakan dengan tanah agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi sebenarnya makam Nabi Daniel. Hal ini dilakukan agar makam tersebut tidak dijadikan sebagai tempat berbuat kesyirikan. Demikianlah kisah Nabi Daniel alaihi salam, seorang nabi yang dijaga oleh Allah sejak kecil, dimuliakan semasa hidup hingga setelah wafat. Jasadnya terjaga utuh selama berabad-abad, sampai akhirnya dimakamkan oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang ia harapkan dalam doanya. Kisah ini menjadi bukti betapa besar kasih sayang dan kekuasaan Allah kepada hamba-hambanya yang taat dan terpilih.